Dalam kitab yang lain saya baca bahwasanya Rasulullah SAW itu 4 kali Pak dadanya dibelah. Yang pertama pada usia 4 tahun, yang kedua usia 10 tahun, yang ketiga pada saat Rasulullah SAW menerima kenabian umur 40 tahun, yang keempat itu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan beriwayat lain Rasulullah dadanya dibelah berapa kali nak? 4 ya. Untuk apa? Untuk membersihkan Rasulullah bahwasanya Rasulullah itu adalah maksum. Apa itu maksum? Terpelihara, terjaga dari dosa. Ya karena Abi Ali dadanya nggak pernah dibelah gitu kan. Ya wis dosanya akeh. Ya Allah, ya Masya Allah. Kemudian apa? Annal hikmata, bahwasanya hikmah dari peristiwa pembelahan darah Rasulullah ya i'lanu amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pemberitahuan akan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yatahayyuhu untuk mempersiapkan lil ismati sebagai hamba yang ismah, yaitu terpelihara terjaga dari dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim. Walhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur khairat ghafur pada subuh kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ini merupakan setiap langkah kita menuju masjid ini menjadi investasi di surga kita. Salawat dan salam adalah selalu kita panjatkan kepada kanjeng Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjadi qudwatun hasanah. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada subuh kali ini digandengkan, dikumpulkan bersama baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan lagi kajian kita Sirah Nabawi Syekh Syahid Ramadan Al-Buti. Waqad wulida yatiman. Mohon maaf untuk malam hari subuh ini tidak sempat bawa infokus karena saya tengah malam baru pulang dari Bogor. Terus kebetulan tim MM lagi pada di Lebak kena ada pengecoran hari ini. Ini yang tersisa santri-santri yang merana nih kayaknya ini. Dan santri yang merana yang tidak diakui oleh ibunya sebagai anak orang. Ya, mohon maaf. Semua kita ada acara di Bogor, setengah malam baru pulang. Ya. Jadi saya tidur itu agak was-was, tahu kebablasan. Pasang alarm tapi alarmnya agak bunyi. Kepada Allah tapi masih bisa datang ya. Bismillah. Waqad wulida yatiman, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan Rasulullah yatim. Faqad mata abuhu, dan sungguh betul-betul benar-benar telah mati siapa bapaknya, Abdullah, wa ummu hamil bihi li syahraini fahasub. Dan ketika ayahnya meninggal, beliau di dalam kandungan pada usia li syahraini, yaitu 2 bulan. Fa'uniya bihi jadduhu, kemudian diambil jadduhu, kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Kakeknya Abdul Muthalib. Kita kenalnya kakeknya. Neneknya Rasulullah itu siapa? Nah,
Nah ini dia. Nah selalu kita kenal apa? Kakek. Kakek nggak mungkin kalau tidak ada nenek melahirkan seorang anak kemudian cucu. Nah sekarang pertanyaannya, siapakah neneknya Rasulullah? Nah yang bisa jawab, dapat hadiah umroh jika mampu bayar sendiri. Jika mampu bayar sendiri. Ya, dalam riwayat bahwasanya neneknya Rasulullah namanya Fatimah binti Amru. Fatimah binti Amru. Oh. Ini sebenarnya dia akhirnya itu ada waw, karena untuk membedakan antara Umar dengan Umar yang lain, maka dibaca sebenarnya Umar, tapi karena ada waw jadi Amru, untuk membedakan antara Umar bin Khattab dengan Umar yang lain. Itu di dalam ilmu linguistik bahasa Arab ya. Contoh misalnya Amru Qais, ya kan? Ada sebuah kisah namanya Amru Qais. Ditulis ada wawunya. Fatimah. Wastarda lahu al-'adatil Arab idzaka. Kemudian kebiasaan bangsa Arab itu pada saat itu, anak yang masih balita itu dibawa ke badia-badia. Apa itu badia? Ke daerah-daerah terpencil. Untuk apa? Untuk disusui yang pertama, wastarda. Yang pertama, yang kedua untuk belajar bahasa Arab Fusha. Karena bahasa Arab itu bapak-bapak perlu diketahui itu ada dua. Halo, kok bapak-bapak pada melotot ya? Saya lagi ngantuk, bapaknya melotot. Cuma 2 jam tidur malam ini. Bahasa Arab itu ada dua, Pak. Yang pertama adalah bahasa Arab Fusha yang kita kenal dalam bahasa Arab Al-Quran atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah bahasa Arab Amiyah. Bahasa Arab Amiyah. Apa itu bahasa Arab Amiyah? Bahasa Arab yang digunakan sehari-hari dari satu negara dengan negara lain itu berbeda, Pak. Tetapi kalau saya di kampus nih, di Damascus University, maupun pada saat saya belajar di kampus di Suriah, maupun saat saya belajar di Libanon, maupun kemudian saya melanjutkan ke Mesir, ketika kita di kelas menggunakan bahasa Fusha itu sama semua, tidak ada perbedaan. Tetapi ketika kita di luar kampus, maka bahasa Fusha antara satu negara dengan negara Arab lainnya berbeda. Contoh misalnya, kalau orang Suriah atau kebanyakan penduduk Syam menyapa seseorang dengan bahasa Fushanya kaifa haluk, seluruh bangsa Arab itu pasti mengenal namanya kaifa haluk, karena ini adalah bahasa Fusha. Tetapi kalau bahasa Amiyah, orang Syam berjumpa dengan orang Syam, maka dia tidak menggunakan kaifa haluk, tapi apa? Islaunak. Dan kata islaunak ini atau maknanya apa kabar berbeda lagi ketika pindah sedikit geser ke negeri Kinanah, negeri Fir'aun, Mesir untuk menyapa kaifa haluk, dia tidak menggunakan kaifa haluk, tidak menggunakan islaunak seperti orang Syam, tapi apa? Zayyak. Ya. Kemudian kalau Saudi, dia tidak begitu bahasanya nggak begitu jauh dengan kaifa haluk, cuma nadanya saja.
Kalau orang Saudi bilang, kalau kita pusai kaifa haluk. Kalau orang Saudi kaif hal, kaif hal, gitu kan. Nadanya tinggi. Ya. Oh, berarti menandakan ini sudah selesai pengajiannya ya. Iya, kalau di kampung saya kalau udah dibagi makanan berarti udah selesai. Iya pula, kita tutup dan doa kafaratul majlis. Ya. Kemudian bergeser sedikit ke daerah Afrika. Contoh misalnya Arab yang berasal dari Afrika, kan sebenarnya Mesir itu masuk ke wilayah Afrika ya, tapi masuk dalam Ittihad Dual Arabiyah karena memang menggunakan bahasa Arab. Misalnya apa? Negara Maroko, dia bahasa Arabnya, bahasa Amiyahnya bercampur dengan bahasa Prancis atau Aljazair. Maroko, Aljazair, yang lebih parah lagi itu adalah daerah namanya Mauritania. Jadi saya punya teman itu dari Mauritania atau dari Aljazair. Ketika pertama kami ketemu dia ngomong, itu puyang kepala saya. Sama halnya seperti orang Malaysia kalau ngomong kan campur-campuran bahasa Inggris, karena jajahan Inggris. Kalau kita jajahan Belanda, ada nggak campuran ngomong bahasa Belanda? Ada, cuman ketel doang, ketel. Orang Malaysia ketika saya ngambil S3 di Malaysia itu, dia bilang, kenapa awak nak masuk? I boring lah, dia bilang. Boring lah. Kan kalau bahasa kita mah, saya bosen lah gitu. Tapi Malaysia bilang, boring lah. Kenapa you boring? Aku tak nak lah, aku ndak pergi sekejap makan angin. Dia mau pergi mau makan angin katanya. Mana? Ndak pusing-pusing lah, makan angin dia pusing lah. Ndak makan angin dia pusing lah. Sama dengan teman saya orang Aljazair atau orang Maroko ya. Karena dia percampuran ini, ada asimilasi antara masyarakat lokal Arab, Maroko, Aljazair, Mauritania dengan negara penjajah, yaitu Prancis kan. Makanya ada bahasa yang dicampur. Kalau di negara kita itu kenapa ada disebut dengan Arab Pengon? Arab Pengon tahu nggak? Jadi bahasa Melayu yang ditulis pakai bahasa Arab atau Arab Jawi. Kalau di Malaysia disebut dengan Arab Jawi. Nah, kalau di kita dulu kita belajar Arab Pengon. Arab Pengon itu adalah misalnya ketika ditulis pakai bahasa Arab, ketika. Untuk apa? Untuk mengelabuhi londo-londo itu supaya tidak mengerti bahasa yang disampaikan oleh para ulama kepada umat. Untuk mengelabuhi. Kenapa kita tidak lancar bahasa Belanda? Al-Kisah bahwasanya ulama-ulama kita itu mengatakan bahwasanya kepada umat, man tasyabbaha biqaumin falahu minhu. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk adalah golongannya. Maka pada saat itu ulama mengharamkan yang berbau-bau londo, termasuk adalah bahasa. Beda dengan negara Commonwealth. Santri ada yang tahu nggak negara Commonwealth itu apa? Apa? Sama namanya jawabnya? Fadil apa siapa Fadil ya? Nabil. Dari mana Nabil asalnya? Dari Bengkulu. Nah, kemarin beliau itu apa namanya? KSM ya? Kompetensi Sains Madrasah ya. Matematika apa bahasa linggis? Oh, fisika. Iya sih, dari raut wajahnya memang begitu kan. Beliau mau mewakili Kota Tangerang ya? Kota Tangerang. Kompetisi Sains Madrasah fisika. Tahun yang lalu kita sampai nasional. Santri kita matematika sama biologi. Sekarang anaknya beasiswa di Jogja.
Ya, tahun ini santri kita banyak yang diterima di kampus negeri ini. Dan juga banyak yang dapat beasiswa di luar negeri ini. Ya. Nggak tahu yang muka-muka begini nih besok nih diterima di beasiswa kayak di Papua Nugini kayaknya nih. Muka-muka melas semua ini. Apalagi yang nyender tuh di depan Nabil itu. Udah fotonya bawa gorengan lagi. Iya. Itu yang tengah namanya Aidan. Ya. Aidan dari Papua. Kemudian bahasa Fusha itu seluruh negara Arab paham semua. Cuman ada kampus yang ketika di kelas itu menggunakan bahasa Amiyah, kadang-kadang puyeng. Karena berbeda dengan agak berbeda dengan bahasa Fusha gitu kan. Tapi kalau di kampus kami itu karena memang tidak dibolehkan di kampus itu di ruang kelas itu menggunakan bahasa Amiyah. Semuanya menggunakan bahasa Fusha. Dan di kampus yang swasta di Universitas Biladusam itu orang Arab sama orang asing dipisah kelasnya. Ya. Supaya apa? Supaya dosen itu menyadari bahwasanya yang disampaikan itu orang-orang asing. Jadi tidak boleh menggunakan bahasa Amiyah. Tapi ketika saya di Mesir, puyang kepala saya. Dari Amiyah Suriah, tiba-tiba saya harus pindah ke Mesir. Di Mesir itu di kelas dosennya rata-rata menggunakan bahasa Amiyah. Aduh, puyang kepala saya. Tapi kalau sudah terbiasa, lama-lama juga bisa. Ya. Kalau orang Jawa itu kan ada kromo inggil gitu ya. Ada tingkatan-tingkatan kan ya. Yang biasa Amiyahnya Brebes kan berbeda sama Amiyahnya Solo misalnya kan. Kemudian apa? Rasulullah dikirim ke kabilah Bani Sa'ad. Pada saat itu ibu susuan Rasulullah SAW yang bernama Halimah binti Abi Zu'aib. Halimah binti Abi Zu'aib. Dialah perempuan ketiga yang menyusui Rasulullah. Perempuan ketiga. Perempuan pertama siapa? Ibunya Rasulullah. Ibunya beliau siapa namanya? Aminah. Perempuan kedua siapa? Yang menyusui Rasulullah. Halimah ketiga. Halo? Makanya ngaji jangan dikasih makanan dulu, konsentrasinya tuh buyar. Apalagi santri. Apalagi Ibnu itu pandangannya ke kerupuk aja itu. Ya no. Saya puasa. Mohon maaf. Kasih Ibnu aja. Itu kasih supir saya itu, dia belum tidur tuh. Tuh si Rizki itu. Iya. Iya. Yang kedua siapa? Perempuan yang kedua setelah ibunya yang menyusui, Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Suwaibah ini adalah budak pemberian Abu Lahab. Saking senangnya Aminah itu melahirkan bayi laki-laki. Dulu efek ngantuk ini. Ya. Zaman jahiliyah itu apabila seorang perempuan melahirkan bayi perempuan itu mereka apa? Dikatakan wastaddat uzuahum. Jadi mereka makna wastaddat uzuahum itu malu. Muka mereka itu mau taruh di mana? Dulu, makanya untungnya ada Rasulullah mengangkat derajat kaum perempuan
setinggi-tingginya sampai setinggi-tingginya surga di bawah telapak kaki ibu. Nah, lalu anak saya nyariin mana kata Abi surga di telapak kaki Umi, kok nggak ada sih gitu kan. Dulu sebelum Rasulullah diangkat jadi Rasul, perempuan itu dihinakan. Jadi begitu perempuan melahirkan bayi perempuan, mereka malu. Kenapa? Sebab dikatakan perempuan nggak bisa perang, nggak bisa memanah, nggak bisa naik kuda. Karena kabilah-kabilah pada saat itu adalah mereka menjargonkan anak laki-laki yang bisa memanah. Oh, tanya santri bapak-bapak, Abi Ali itu jago memanah asmara. Jago bermain pedang, jago berkuda. Jadi begitu lahir perempuan, mereka dikubur hidup-hidup, dibunuh. Dulu sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Makanya perempuan-perempuan ini harus berterima kasih kepada Rasulullah, derajatnya diangkat. Bahkan ada hadis Rasulullah mengatakan, siapakah ya Rasulullah perempuan yang paling pertama kali saya hormati? Ibumu, baru bapakmu. Rasulullah menyebutkan ibu 3, bapak 1. Ibu 3, bapak. Loh kok Pak? Lah. Pak Mul nanya maksudnya apa Pak? Lah kan ibumu, bapakmu. Ibu 3, bapak 1. Bu setuju Bu? Wis kok menang wae ngono. Beto ngono ya. Perempuan diangkat derajatnya oleh Rasulullah, Masya Allah, mulia-mulianya perempuan. Ya Allah. Kemudian apa? Abu Lahab tuh senang. Aminah melahirkan bayi perempuan, maka dihadiahkan budaknya bernama siapa? Suwaibah. Yang kebetulan Suwaibah itu kan juga bisa melahirkan, kemudian menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu diungsikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tujuannya untuk apa? Untuk pendidikan adab dan akhlak. Ya Allah Pak, saya itu sebenarnya lebih senang tinggal di Madinah ketimbang di Mekah. Kalau seandainya nggak ada Ka'bah itu, wallahu a'lam bishawab. Kenapa Rasulullah itu diturunkan di Mekah itu kan? Karena memang dikatakan al-arabu asyadu kufran wa nifaqan itu. Kalau udah di lampu merah itu Pak, ya Allah, yang depan itu belum berjalan, itu bahasanya udah ya kalab, ya khinzir, ya ibnu syarmutah, ya Allah. Udah anjing, babi, anak pelacur, ya Allah. Tapi kalau di Madinah tuh santuy, orangnya itu adem. Ya. Itulah kenapa Rasulullah diturunkan di Jazirah Arab, yaitu di kota Mekah. Kalau di Jogja pasti bahasa Jawa itu. Kemudian dikirimlah ke kabilah Bani Sa'ad, yaitu dibawa ibu susuannya Halimah binti Abi Zu'aib. Dan kebetulan pada saat itu adalah kabilah Bani Sa'ad itu sudah mengalami apa? Paceklik, Pak. Jangankan kurma yang ranum, daun kurmanya saja sudah tidak lagi kelihatan warnanya. Jangankan rumput yang hijau royo-royo, semuanya kering kerontang pada saat itu. Sampai ada satu riwayat diceritakan bahwasanya Halimah binti Abi Zu'aib ini bersama dengan 11 temannya, ada yang mengatakan 10 itu, sampai mencari ma'isyah kehidupan di kota besar. Ngapain? Kuli nyusuin. Udah saking krisis ekonomi di kampungnya itu kan. Dan kebetulan Halimah mendapatkan seorang bayi yang bernama Muhammad yang tadinya ditolak. Karena kasihan, kenapa ditolak? Karena yatim, siapa yang membayar? Tapi akhirnya Halimah mengambil Rasulullah SAW, kemudian
disusui. Subhanallah. Yang tadinya itu kabilah Bani Sa'ad, kampung atau dusun Bani Sa'ad itu paceklik, Pak. Begitu Rasulullah SAW datang kabilah Bani Sa'ad, pas besoknya itu subhanallah, kambing-kambing yang kurus krempeng sudah tidak lagi keluar susu, semuanya susunya berubah jadi banyak. Kemudian pohon korma semuanya hijau royo-royo dan menghasilkan buah yang sangat luar biasa. Keberkahannya kedatangan Kanjeng Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Ya. Waqad ajma'a rawatus sirah, dan telah mengumpulkan perawi-perawi sirah, anna badiyata Bani Sa'ad, bahwasanya kampung atau dusun Bani Sa'ad kanat tu'ani idzaka sannatun mujdibatun, terkenal pada saat itu tahun paceklik, mujdzibah. Qad jaffa fiha ad-dharra. Mana jaffa? Mujaffa. Mana jaffa? Jemuran. Jemuran itu tempat apain? Tempat basah apa kering? Jemuran itu bahasa yang ngering lah. Dasar bewok. Dari Batam itu Pak dia. Ya, dari Batam itu dia ditaruh itu Pak. Apa namanya itu? Tempat sampah, terus itu ini ditaruh di laut terus sehingga di Tanjung Priok. Sebagaimana diketahui bahwasanya qad jabba fiha ad-dharra, telah kering di dalamnya ad-dharra, air susu. Artinya apa? Air susu ternak ini sudah mengering, sudah tidak keluar karena saking apa? Pacekliknya, rumput-rumput tidak ada sehingga kambing-kambing itu susunya mengering. Wa yabisu zarra', begitu juga apa? Zira'ah, mana zira'ah? Pertanian, ladang-ladang pun sudah tidak bisa menghasilkan apapun. Fama huwa illa ansara Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi manzili Halimah wastakana ila huzuriha wa thadiha hatta 'adat manazil Halimah min hawla khibaiha mumarri'a mukhdarrah. Masya Allah. Sampai kedatangan Rasulullah ke manzilnya, ke rumahnya Halimah. Kemudian Rasulullah diletakkan di kamarnya, wasadyuha, mana sadyuha, yaitu disusuinya Rasulullah SAW. Pada saat Rasulullah disusuin, apa yang terjadi? Mumarri'ah mukhdarrah. Tiba-tiba apa? Rumput-rumput yang tadi mengering, kurma-kurma tadi yang sudah mengering, mukhdarrah, tiba-tiba apa? Menghijau. Subhanallah ya, keberkahannya Rasulullah. Pada saat Halimatus Sa'diyah begitu menggendong Rasulullah, kemudian diletakkan di kamarnya, kemudian disusui, pada saat itu tiba-tiba apa? Allah berikan mukjizatnya kedatangan Rasulullah, kampung Bani Sa'ad menghijau. Fakanat aghnamiha, fakanat agnamuha, dan ada apa? Ghanam, mana ghanam? Kambing-kambingnya. Taruhu minha a'idatan ila dari syiba'an mumtali'atad dara'. Karena menghijau semuanya, akhirnya apa? Kambing-kambing itu makan. A'idatan, kembali ila dari ke kandangnya, syiba'an. Mana syiba'? Kenyang. Mumtali atau doro, kemudian apa? Penuh dengan susu. Subhanallah. Ini mukjizatnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kampung yang tadinya gersang itu tiba-tiba kedatangan bayi yang bernama Muhammad,
begitu disusui langsung menghijau, sehingga kambing-kambing yang sudah kurus krempeng itu berebut makan, pulang ke kandangnya kenyang, sehingga apa? Air susunya berlimpah. Waqad hasalat asna wujudihi sallallahu alaihi wasallam fi badiyati Bani Sa'ad, dan ini terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dusun Bani Sa'ad. Kemudian sampailah kejadian yang disebut dengan hadisatu syaqqus sudur, yaitu terjadinya pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Pada saat usia Rasulullah 4 tahun. Di sini dalam satu riwayat dijelaskan, ta'uddu haditsah syaqqas sudur allati hasalat lahu alaihi salatu wasallam athna wujudihi fi madaribi Bani Sa'ad min irhasatin nubuwah. Kejadian Rasulullah ketika di kampungnya Halimatus Sa'diyah atau di Bani Sa'ad itu terjadinya pembelahan dada Rasulullah. Pada umur berapa Rasulullah diriwayatkan dalam sejarah adalah Rasulullah pada umur 4 tahun. Ini namanya disebut irhasat. Apa itu irhas? Irhas itu adalah semacam kejadian atau peristiwa sebagai tanda kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya irhas. Kejadian atau suatu kejadian atau peristiwa sebagai tanda-tanda kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya irhas. Wa dalailu ikhtiyarillah iyahu li amril jalil. Bukti sebagaimana Allah memilih ikhtiar. Waqad ruwiyat hadhil haditha bituruqin sahihatin, dan ini riwayat ini sahihah. Ya. Wa an katsiri minas sahabat, dan juga banyak para sahabat minhum yang meriwayatkan, di antaranya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu adalah pembantunya, khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bima yarwihi Muslim fi sahihihi, sebagaimana diriwayatkan Muslim. Jadi Pak, Anas bin Malik itu adalah sahabat yang paling banyak keturunannya. Dalam riwayat beliau itu punya keturunan 167. Dan beliau paling banyak kebun kurmanya. Sampai sekarang itu kebun kurmanya itu masih menghasilkan. Bukan hanya Anas, Utsman juga punya. Bahkan Utsman itu di depan Masjid Nabawi itu ada hotel ditulis wakaf Utsman bin Affan. Dan Anas punya kebun kurma. Kenapa? Anas bin Malik seorang pembantunya Rasulullah, punya keturunan banyak, kemudian alim keturunannya, kemudian kaya raya. Sebab Anas bin Malik itu selalu berkhidmat kepada Rasulullah. Ketika beliau sudah merasa lelah, capek berkhidmat kepada Rasulullah, Rasulullah mendoakan, ya Anas, Allahumma barik fi malika wa dzurriyyatika wa nasabika. Ya Anas, semoga kau diberkahi keturunanmu, hartamu. Sehingga doa itu dicatat oleh malaikat. Anas bin Malik itu keturunan kan banyak. Dalam riwayat 167. Bahkan alim, diantaranya adalah keturunannya Anas bin Malik, yaitu Imam Malik. Kemudian beliau hartanya banyak, diantaranya memiliki kebun kurma yang paling banyak, Anas bin Malik, karena doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak ada keturunan kiai, serius. Saya itu nggak ada keturunan kiai, tanjakan doang, pengkolan. Kalau keluarga kami itu terkenal memang jawara, nggak ada keturunan kiai. Kenapa sampai kepada saya? Yang pertama, ibu saya itu setelah hijrah sangat mahabbahnya kepada para ulama. Dulu Pak, saya heran ya, nggak ada telepon, nggak ada WA, ibu saya tahu ngaji sampai ke Empang Bogor.
Satu yang ibu saya lakukan itu kalau habis ngaji beliau ngejar kiai, habaib, para ustadz ngapain? Bawa air minta didoain buat anaknya. Dan saya yang diajak-ajak Pak. Terus kemudian ke Kuitang. Subuh-subuh ibu saya habis sholat subuh udah masak dan sebagainya ke Kuitang. Habib Ali Kuitangan. Kemudian ibu saya setiap bulan tuh ngaji di mana Pak? Di Kiai Nur Ali, Bekasi. Udah coba itu. Enggak ada internet, enggak ada apa. Ibu saya tahu itu jadwal-jadwal pengajian. Bahkan ke Ruang Batang, ibu saya yang diajak Pak, masih kecil, masih pakai celana segini. Ke Bogor itu udah habis subuh, ibu saya langsung berangkat. Dan satu ibu saya itu, yaitu tadi, kalau ngaji itu bawa air, minta didoakan. Yang pertama, yang kedua, saya selama di pondok itu kan khidmat sama kiai saya. Kadang kita sudah tengah malam gitu kan masih khidmat karena banyak tamu. Kiai saya itu kan grupnya yang pertama Zainuddin MZ, Allah yarham. Yang kedua Kiai Nur Ali Asidikiyah. Yang ketiga Haji Roma Irama. Kemudian yang keempat itu yang di Jakarta Utara itu saya lupa, ya Allah, beliau meninggal duluan. Itu kalau udah kumpul sampai tengah malam Pak, ya Allah, ngopi bergelas-gelas. Tapi ketika saya sudah letih kayak gitu, kadang kita kan khidmat tuh ya Pak, ketidurannya. Kiai saya itu nepok, Li, yang ikhlas ya, insya Allah kamu jadi kiai. Ya cuman amin gitu. Boleh kan saya bilang amin? Oh, nggak apa-apa, sebentar lagi mau dilantik kok. Dulu saat kampanye bilang amin pada tunduk sebagian. Ya sebagian lagi amin gitu kan. Ya. Setiap saya lelah gitu kan pasti kiai saya bilang. Sampai saya diajak ngobrol, Li, khidmat kamu yang ikhlas, nanti kamu akan tahu hasilnya dari keikhlasan khidmat kamu. Ya saya di pondok jujur aja Pak, nggak pintar-pintar amat. Sampai saya menangis Pak. Ini kita cerita sesungguhnya nih. Sampai saya menangis di depan guru saya itu karena saking bebelnya nahu itu. Satria dua iras malam semalam beliau itu haul yang kedua. Karena saking saya bebelnya itu nahu. Saya menangis di hadapan beliau. Tapi satu beliau pesan ke saya, Li, kemanfaatan ilmu itu bukan sekarang. Nanti Li, setelah kamu pulang 5, 10, 20 tahun yang akan datang, kamu tahu ilmu kamu manfaat atau tidak. Makanya Li, biar ilmu kamu manfaat, biar ilmu kamu berkah, satu, kata guru saya, jangan pernah kau sakiti gurumu. Sebab kalau kamu sudah sakiti guru kamu tersakiti, kamu belajar 7 wali kutub manapun juga nggak bakalan bisa berkah ilmu kamu sebelum guru kamu yang pertama ini memaafkan. Itu saya pegang. Saya menjaga mulut saya, lisan saya, jangan sampai ini guru saya tersakiti. Terus yang kedua apa? Kamu duduk di depan, Li. Paham nggak paham, duduk di depan. Dan sampai sekarang saya pengajian dimanapun berusaha duduk di depan. Kemudian yang ketiga, khidmat. Terserah kamu bersihin pondok kamu khidmat kepada kiai kamu, kepada guru kamu. Itulah saya beranikan diri masuk rumah kiai saya. Kiai saya itu rumahnya tinggi Pak, gerbangnya itu. Nggak ada yang berani masuk. Saya beranikan diri. Saya bilang sama bibi dapur, saya mau khidmat di sini. Kemudian kalau hari Minggu saya khidmat kepada guru-guru saya Pak, nyuciin baju. Yang lain pada olahraga, saya olahraganya di kamar mandi. Nyuci baju, saya jemur, malamnya saya teris kain, paginya saya anterin. Disitulah letaknya guru saya, semuanya doain saya. Li jazakallah ya Li, barakallah Li, insyaallah kamu berkah ilmunya. Amin, amin. Makanya guru saya selalu bilang, Li, keberkahan itu tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Seperti itu ya. Tapi
Kemudian kita lanjutkan lagi. Itu sekilas ya tentang perjalanan hidup. Ya. Itu tadi namanya irhas. Irhas itu apa? Sebuah peristiwa atau kejadian pada Rasulullah SAW sebagai tanda nubuah. Anna Rasulullah SAW atahu Jibril. Bahwasanya Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Wa huwa ay Rasul yal'abu ma'al ghilman. Rasulullah sedang bermain kepada anak kecil. Ya. Jamnya udah lewat nih. Saya biasanya diwanti sama Pak Khedar itu jam 6 ya. Ya sebentar ya. Ya nggak apa-apa lah, hari ini kan nggak puasa, nambah dikit lah. Hari ini kan puasa. Fa akhadahu, kemudian dia fasora'ahu, kemudian Rasulullah SAW diletakkan, direntangkan. Fa syaqqa an qalbihi, kemudian syaqqa ya syuqqu, dibelah, an qalbihi, dari hatinya. Fastakhrajahu, kemudian dikeluarkannya. Fastakhraja minhu 'alaqatan, kemudian dikeluarkannya dari dalam hati itu 'alaqah. Mana 'alaqah? Segumpal darah. Faqala, maka berkata Jibril kepada Rasulullah, hadza haidzus syaitan, ini adalah gangguan syaitan. Jadi usia Rasulullah pada saat itu 4 tahun, dadanya itu, hatinya sudah dibelah, kemudian diambil segumpal darah itu. Kata malaikat Jibril, ini adalah gangguan setan. Jadi hati Rasulullah sudah dibersihkan dari gangguan setan. Summa ghasalahu, kemudian apa? Hatinya Rasulullah dicuci. Fitos satin, di sebuah baskom, min zahabin, yang terbuat dari emas, bimain zamzamin, dengan air zamzam. Di hatinya Rasulullah, dadanya dibelah, hatinya diambil, kemudian apa? Dicuci dengan air zam-zam. Summa adahu ila makanihi, setelah dicuci berapa kali? Jam-jam dicuci, dalam riwayat kitab yang lain adalah 3 kali ya. Kemudian a'adahu, dipulangkannya ila makanihi, ke tempatnya, maksudnya ke dalam dadanya. Wa ja'al ghilmanu yas'auna ila umhi, teman-temannya yang lain itu apa? Lari kocar-kacir kepada ibu susuannya, murdi'atihi, ibu susuannya. Ya naduna, mereka sambil menyuruh, inna Muhammadan qad qutila, inna Muhammadan qad qutila, bahwasanya Nabi Muhammad telah dibunuh, Nabi Muhammad telah dibunuh, bahwasanya si Muhammad telah dibunuh. Fastaqbaluhu, kemudian mereka disambut oleh ibu susuan mereka, wa huwa mumtaqi'ul laun, dan anak-anak pada usia yang bermain kepada Nabi Muhammad pada saat itu mumtaqi'ul launi, wajahnya dalam keadaan pucat basi karena ketakutan. Dalam kitab yang lain saya baca bahwasanya Rasulullah SAW itu 4 kali Pak dadanya dibelah. Yang pertama pada usia 4 tahun, yang kedua usia 10 tahun, yang ketiga pada saat Rasulullah SAW menerima kenabian umur 40 tahun, yang keempat itu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam riwayat lain Rasulullah dadanya dibelah berapa kali nak? 4 ya. Untuk apa? Untuk membersihkan Rasulullah, bahwasanya Rasulullah itu adalah maksum. Apa itu maksum? Terpelihara, terjaga dari dosa. Ya karena Abi Ali dadanya nggak pernah dibelah gitu kan. Ya wis dosanya akeh. Ya Allah, ya Masya Allah. Kemudian apa? Annal hikmata, bahwasanya hikmah dari peristiwa pembelahan dari Rasulullah, ya i'lanu amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pemberitahuan akan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yatahayyuhu, untuk mempersiapkan lil ismati, sebagai hamba yang ismah, yaitu terpelihara, terjaga dari dosa. Wal wahyu mandhu thiqarihi, sejak kecilnya, biwasail madiyatin, liyakuna dzalika aqrab ila imanin nas bihi wa tasdiqin bi risalatiha, agar manusia itu membenarkan apa yang dibawa risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar Rasulullah itu adalah isma, orang yang terpelihara, terjaga dari dosa, sebab setannya itu sudah dikeluarkan di dalam dada Rasulullah.
Ya. Agar apa? Agar risalah yang dibawakan oleh Rasulullah manusia itu percaya. Dan mukjizat diberikan oleh para nabi itu, oleh para nabi dan rasul itu berbeda antara satu nabi satu dengan nabi yang lain. Contoh misalnya Nabi Musa. Mukjizatnya Nabi Musa itu apa, nak? Di antara salah satu mukjizat Nabi Musa. Tongkat berubah jadi. Kenapa mukjizatnya itu? Sebab waktu itu masa di zaman Nabi Musa tersebarnya yang namanya ilmu sihir. Untuk mengunggulkan para penyihir itu, nah, contoh lah kita bayangin film Harry Potter gitu kan. Nah, sihir-sihir itu pada saat itu berkembang. Siapa yang paling hebat sihirnya? Bim Salabim misalnya. Apa? Wis, aku aja jadi dolar misalnya gitu kan. Oh semantap kan yo. Wis ini jadi pohon emas gitu kan. Wih, keren gitu kan. Ternyata apa? Untuk membantai mereka dan umat itu percaya, tongkatnya Nabi Musa dilempar jadi ular. Nah, kalau tongkatnya Abi Ali dilempar jadi cacing dan kecoa. Sehingga orang kagum. Akhirnya apa? Membenarkan risalah yang disampaikan oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Sebab ada orang hebat dan lebih hebat lagi daripada yang penyair-penyair hebat. Yaitu siapa? Nabi Musa, tongkat saja berubah jadi ular. Orang kan kagum. Akhirnya mengikuti risalahnya Nabi Musa alaihi salam. Ya. Kemudian contoh misalnya mukjizatnya Nabi Isa. Apa itu? Ngidupin orang yang mati. Kenapa kok mukjizatnya Nabi Isa ini kok ngidupin orang mati? Lah iya, sebab pada saat itu yang berkembang di zaman Nabi Isa itu adalah ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran. Sakit ini disembuhkan, sakit ini disembuhkan, wis gampang kalau urusan itu. Lah ini kok orang mati bisa jadi hidup, dokter-dokter yang lain bisa apa ora? Ora bisa. Akhirnya apa? Wih, keren. Wih, lebih keren Nabi Isa ini. Akhirnya apa? Orang melu dakwanya Nabi Isa. Mati kok wong mati Isa urip ngono ya. Dokter yang lain ora iso. Malah diponis yang orang hidup sudah diponis mati seminggu lagi. Nabi Musa wong mati jadi urip. Ini wong urip diponis mati tinggal seminggu. Nah ini ada lebih hebat lagi. Akhirnya apa? Orang ngikutin risalahnya Nabi Musa. Nah sekarang mukjizatnya Rasulullah itu apa? Quran. Kenapa? Sebab pada saat itu apa? Orang-orang itu hebat dengan syair-syairnya. Ditempel itu apa? Di pintu-pintu, di tembok-tembok Ka'bah. Syair yang paling unggul itu ya. Akhirnya apa? Ada kata-kata yang sangat luar biasa ungkapannya daripada penyair yang paling ulung, yaitu Al-Qur'anul Karim. Nah, subhanallah, usul Al-Quran kan luar biasa, melebihi daripada penyair-penyair. Akhirnya kagum semua orang. Dan sebagian mereka beriman. Ternyata ada syair yang lebih mantap lagi, yaitu Al-Quran yang datang dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa RCTI dimanapun Anda berada, masih bersama saya Ali Sodikin. Kita akan jeda setelah iklan berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.